warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Balkizan, NIM 191404003 dari Tadris Matematika A. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Matematika Diskrit. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa soal dari ujian tengah semester tersebut. Silahkan saksikan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Baiklah, untuk soal nomor 1, pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, 212 siswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit, dan 188 siswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja? Penyelesaiannya. A1 itu adalah himpunan siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus. A2 adalah himpunan siswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. A1 sama dengan 345 siswa. A2 sama dengan 212 siswa. Sedangkan untuk A1 gabungan A2 sama dengan 188 siswa. Untuk menjawab soal ini kita memerlukan prinsip inklusi dan eksklusi, yang mana A1 irisan A2 sama dengan A1 tambah A2 kurang A1 gabungan A2. Kita masukkan angka. A1-nya ada 345 siswa, ditambah A2-nya ada 212 siswa, dikurang A1 gabungan A2-nya ada 188 siswa, dengan total 369 siswa. Nomor 2, tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Penyelesaiannya. Bilangan 2 sampai 11 yang relatif prima dengan 6 ialah 5, 7, dan 11. Misalkan A1 ialah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5. A2-nya ialah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7. A3-nya ialah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 11. N banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 sama dengan 1000. N A1 sama dengan banyak bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5. Maka didapat N A1 sama dengan 1000 per 5 sama dengan 200. Untuk NA2-nya, bilangan yang habis dibagi 7, makanya didapat 1000 per 7 sama dengan 142. Untuk NA3-nya, bilangan yang habis dibagi 11, maka didapat 1000 per 11 sama dengan 90. Untuk NA1A2, banyak bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 7 ialah 1000 per 35 sama dengan 28. Untuk NA1A3, banyak bilangan yang habis dibagi 5 dan 11, makanya didapat 1000 per 55 sama dengan 18. NA2A3, banyak bilangan yang habis dibagi 7 dan 11, maka didapat 1000 per 77 sama dengan 12. Untuk NA1A2A3, banyak bilangan yang habis dibagi 5, 7, dan 11 ialah 1000 per 385 sama dengan 2. Kita mencari N, A1 aksen, A2 aksen, A3 aksen sama dengan N kurang N A1 kurang N A2 kurang N A3 tambah N A1 A2 tambah N A1 A3 tambah N A2 A3 kurang N A1 A2 A3. Masukkan angkanya atau nilainya. 1000 kurang 200 kurang 142 kurang 90 tambah 28 tambah 18 tambah 12 kurang 2, maka didapat 1000 kurang 432 tambah 58 kurang 2 sama dengan 624.
Jadi banyak bilangan bulat 1 sampai 1000 yang habis dibagi 2 sampai 11 dan relatif prima 6 ialah 624. Tentukan banyak solusi bulat non-negatif dari persamaan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 54, di mana A kecil dari 34, C kecil dari 44, D kecil dari 37. Penyelesaiannya, N banyaknya solusi bulat dari persamaan ini dengan syarat A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 0, D besar sama 0. Kita cari N. 54 tambah 4 kurang 1, 54 sama dengan 57 per 57 54 sama dengan 57 faktorial per 54 faktorial dikali 3 faktorial, maka didapat 29.260. P1 solusi dari persamaan 1 yang mana A besar sama 34, B besar sama 0, C besar sama 0, D besar sama 0, maka solusinya adalah A kurang 34 tambah B tambah C tambah D sama dengan 54, di mana 54 kurang 34 sama dengan 20, maka A kurang 34 besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 0, D besar sama 0. NP1-nya sama dengan 20 tambah 4 kurang 1, 20, 23, 20, kombinasi dari 23 dan 20, 23 faktorial per 20 faktorial kali 3 faktorial, maka didapat hasilnya adalah 1771. P2 solusi dari persamaan 1 yang mana A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 44, D besar sama 0, maka solusinya ialah A tambah B tambah C kurang 44 tambah D 54 sama dengan 54. 54 kurang 44 sama dengan 10. Maka A besar sama 0, B besar sama 0, C kurang 44 besar sama 0, D besar sama 0. Maka didapat NP2 10 tambah 4 kurang 1, 10, 30, 10, 13 faktorial, 10 faktorial kali 3 faktorial, maka hasilnya 286. P3 solusi dari persamaan 1 yang mana syaratnya ada A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 0, D besar sama 37, maka solusinya A tambah B tambah C tambah D kurang 37 sama dengan 54, 54 kurang 37 sama dengan 17. Maka A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 0, D kurang 37 besar sama 0. NP3-nya 17 tambah 4 kurang 1 per 17, 20, 17, 20 faktorial, 17 faktorial, maka hasilnya 1140. P1, P2 solusi dari persamaan 1 A kurang 34 besar sama 0, B besar sama 0, C kurang 44 besar sama 0, D besar sama 0, maka solusinya A kurang 34 tambah B tambah C kurang 44 tambah D sama dengan 54, yang mana 54 kurang 34 kurang 44 sama dengan min 24. Maka A kurang 34 besar sama 0, B besar sama 0, C kurang 44 besar sama 0, D besar sama 0. NP1 P2-nya sama dengan min 24 tambah 4 kurang 1 min 24. Tidak ada penyelesaian karena hasilnya 0. Dengan cara yang sama juga, maka diperoleh nilai NP1 P3 sama dengan NP2 P3 sama dengan NP1 P2 P3 sama dengan 0. Jadi, banyaknya solusi non-negatif dari persamaan 1 ialah N, P1 aksen, P2 aksen, P3 aksen sama dengan N kurang NP1 kurang NP2 kurang NP3 tambah NP1 P2 tambah NP1 P3 tambah N
P2 P3 kurang N P1 P2 P3, maka 29.260 kurang 1.771 kurang 286 dikurang 1.140 tambah 0 tambah 0 tambah 0 kurang 0, maka hasilnya 26.063. Tentukan deret Taylor dari yang pertama ada fx sama dengan 1/1 kurang x. Penyelesaiannya fx sama dengan 1/1 kurang x, kita sama dengan kan x-nya dengan 0, maka didapat hasilnya 1. Turunan pertama dari fx ini yaitu 1/1 kurang x kuadrat. Diganti x-nya dengan 0, maka hasilnya 1. Berikutnya turunan kedua dari fx-nya 2/1 kurang x. Ganti x-nya dengan 0, maka 2/1 kurang 0 sama dengan 2. Turunan ketiga dari fx sama dengan 2/1 kurang x kuadrat. Maka turunan ketiga dari f0-nya 2/1 kurang 0 kuadrat sama dengan 2. Jadi deret Taylor dari fx ialah 1/1 kurang x sama dengan 1 tambah x kuadrat tambah x3 tambah seterusnya. Untuk yang B-nya, nomor 4 yang B-nya, fx sama dengan 1/1 kurang x kuadrat. Cara penyelesaiannya, fx 1/1 kurang x kuadrat, f0-nya 1. Ini sama juga dengan 1 kali 1 kurang x kuadrat pangkat min 2. Turunan pertama dari fx ialah min 1 kurang x kuadrat pangkat min 2 kali min 2 sama dengan 2x per 1 kurang x kuadrat pangkat 2. Maka turunan pertama dari f0-nya ialah 2 kali 0 1 per 1 kurang 0 kuadrat pangkat 2 sama dengan 0. Turunan kedua dari fx-nya min 4x kali 1 kurang x kuadrat pangkat min 3 sama per min 2x, maka didapat 2 per 1 kurang x kuadrat pangkat 3. Maka turunan kedua f0-nya ialah 2 per 1 kurang 0 pangkat 2 kali pangkat 3 sama dengan 2. Untuk turunan ketiga fx-nya didapat min 24x pangkat 2 dikali 1 kurang x kuadrat pangkat min 4 dikali min 2x, maka didapat hasilnya 48x pangkat 3 per 1 kurang x kuadrat pangkat 4. Untuk keturunan ketiga f0-nya, ganti nilai x-nya dengan 0, maka didapat 0. Jadi deret Taylor dari fx ialah 1/1 kurang x kuadrat sama dengan 1 kali x pangkat 0 per 0 faktorial tambah 0 kali x per 1 faktorial tambah 2x kuadrat per 2 faktorial tambah 0 kali x pangkat 3 per 3 faktorial tambah sama dengan 1 tambah x kuadrat tambah x pangkat 4 tambah seterusnya. Soal nomor 6, tentukan bentuk sederhana fungsi pembangkit biasa dari barisan Bn 0,0,0,1,1,1 dan seterusnya. Penyelesaian, Px sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat n, maka 0 kali 1 tambah 0 kali x tambah 0 kali x kuadrat tambah x pangkat 3 tambah x pangkat 4 tambah x pangkat 5 tambah x pangkat 6 tambah dan seterusnya sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 tambah x pangkat 3 tambah x pangkat 4 tambah x pangkat 5 tambah x pangkat 6 tambah seterusnya
sama dengan X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5 tambah X pangkat 6 tambah seterusnya. Keluarkan X pangkat 3-nya karena ini bisa dikali X pangkat 3, maka dapat X pangkat 3 kali 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah seterusnya. Maka bagian yang terakhir ini ialah deret Taylor, sehingga diperoleh bentuk yang sederhana Px X pangkat 3 kali 1 per 1 kurang X. Untuk soal nomor 7, tentukan bentuk sederhana fungsi pembangkit eksponensial dari barisan Bn sama dengan 3, 1, 3, 1, 3, 1, dan seterusnya. Penyelesaian. Px sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga an X pangkat n per n faktorial sama dengan 3 tambah 1 kali X tambah 3 kali X kuadrat per 2 faktorial tambah 1 kali X pangkat 3 per 3 faktorial tambah seterusnya. 3 tambah X tambah 3 X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah 3 kali X pangkat 4 per 4 faktorial tambah X pangkat 5 per 5 faktorial tambah seterusnya. Maka kita kelompokkan yang 3 sama 3, yang 1 sama 1. 3 tambah 3X kuadrat tambah per 2 faktorial tambah 3X pangkat 4 per 4 faktorial tambah seterusnya. Ditambah X tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 5 per 5 faktorial tambah seterusnya. Maka sama dengan, awalnya kita keluarkan dulu angka 3-nya. 3 kali 1 X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial tambah seterusnya. Tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 5 per 5 faktorial tambah seterusnya. Maka sama dengan yang ini jika dia genap, maka penghubung X, E pangkat X ini adalah tambah E pangkat min X per 2. Kalau dia ganjil, maka penghubungnya sama, kurang. Jadi, di sini hasilnya adalah 3 kali E pangkat X tambah E pangkat min X per 2 tambah E pangkat X kurang E pangkat min X per 2. Kalikan 3 ini ke dalam. 3 kali 3EX, E pangkat X, tambah 3 E pangkat min X, tambah E pangkat X kurang E pangkat min X, yang E pangkat X per 2, yang E pangkat X tambah E pangkat X ini kita jumlahkan karena pangkatnya sama, jumlah pangkatnya sama, maka dapat 4 E pangkat X dikurang 3 E pangkat min X kurang E pangkat min X sama dengan min 2 E pangkat min X per 2. Maaf, dapatnya 4 E pangkat X tambah 2 E pangkat min X per 2 sama-sama dibagi 2, dapatnya hasil akhirnya 2 E pangkat X tambah E pangkat min X.